Selamat sore, perkenalkan nama saya Magdalena Imun dengan NIM 200303019, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil review buku ke-6 dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Selamat menyaksikan. Kita langsung saja pada tema pertama tentang buku untuk dibaca. Piré-Bordy tidak diragukan lagi dalam merujuk pada studi barunya tentang sistem Universitas Prancis Homo Académie sebagai buku untuk pembakaran. Kebanyakan karya Bordy, khususnya karyanya selama 2 tahun terakhir, berpotensi subversifnya sangat rusak oleh sifat bahasa yang ia gunakan dan gaya penulisannya yang secara umum. Ada sejumlah alasan yang lebih spesifik mengapa karya Bordy begitu penting. Yang pertama, adanya kontribusi besar dalam perdebatan tentang hubungan antara struktur dan tindakan yang muncul kembali selama akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an sebagai pertanyaan kunci untuk teori sosial. Kedua, sebagai konsekuensi dari fakta bahwa Bordy telah menjadi peneliti sosial yang aktif sepanjang karirnya, pertanyaan epistemologis tentang sifat memadai pengetahuan sosiologis dan kondisi-kondisi yang memungkinkan adalah sebagai pusat dari pengetahuannya. Kemudian, tema yang kedua tentang antropologi dan strukturalisme. Poin pertama, waktu dan kepuasan dunia. Nah, salah satu tema sentral yang menyatukan karya Bordy adalah upaya memahami hubungan antara subjektivitas makhluk sosial individu seperti yang dialami dan hidup dari dalam kedua pribadi, sehingga untuk berbicara dan dunia sosial objektif yang di dalamnya dibingkai dan menuju produksi dan reproduksi yang disumbangkannya. Proyeksi teoritis ini adalah sebagai aspek kunci dari upaya Bordy untuk mengembangkan sosiologi yang dapat melampaui dikotomi subjektif atau objektif. Gagasan tentang strukturalisme genetik analisis tidak dapat dipisahkan dari analisis asal-usul dalam individu biologis dari struktur mental yang dapat disampaikan merupakan produk menggabungkan struktur sosial yang tak terpisahkan juga dari analisis asal-usul struktur sosial itu sendiri. Kemudian poin yang kedua tentang eksplorasi lebih lanjut dari simbolisme dan klarifikasi. Nah, karya Bordy ini memiliki daya tarik abadi atas karya imajinasinya. Dalam menolak klarifikasi atau ordinary yang dihasilkan oleh strukturalisme dan objektifikasi realitas sosial dari kenaifan epistemologis dan etnografi kontekstual, bahwa Bordy telah mengakui adanya keteraturan dan pola dalam sistem disposisi dan skema yang disebutnya sebagai habitus. Nah, untuk menciptakan visi tatanan simbolik ini, Bordy telah melangkah lebih jauh dan melampaui strukturalisme. Namun, masih ada beberapa masalah yang sama. Kemudian tema yang ketiga, eksperimen dalam epistemologi. Nah, pergeseran teoritis Bordy ini dari pendekatan berdasarkan model analitis yang dibangun dari aturan budaya yang seharusnya mengatur perilaku hingga penekanan pada generasi dan pengejaran oleh aktor strategi adalah bagian dari intelektual dan politiknya yang menjauhi strukturalisme. Nah, epistemologi ini adalah suatu wacana tentang sifat dan status pengetahuan. Maksudnya bahwa metodologis dari penelitian ini, jika kita boleh menyebutkan demikian, bahwa untuk mengembalikan hubungan alami pengamat dengan alam semesta dalam studi ini.
Kemudian poin pertama tentang ilusi sinoptik. Sinopsis adalah salah satu yang paling umum dan penting dalam penyederhanaan dan kondensasi kompleks informasi ke dalam kerangka acuan yang terpadu. Ini adalah operasi yang umum untuk keduanya wacana sehari-hari dan wacana ilmuwan sosial. Diskusi Bordi ini tentang ilusi sinoptik berasal dari ketidakpuasan dengan strukturalisme dan sebagian besar berkaitan dengan 3 jenis akun atau presentasi sinoptik tertentu. Yang pertama, hubungan yang diciptakan antara hal-hal yang sering merupakan artefak dari latihan produksi diagram. Kedua, sinopsis ini tersirat pada poin pertama yang juga melakukan kekerasan terhadap waktu. Dan yang ketiga, mencatat sentralitas sinopsis ke akun resmi yang dibahas pada bagian sebelumnya yang secara praktis. Kemudian poin kedua tentang penggunaan statistik. Nah, pengumpulan dan interpretasi statistik adalah salah satu cara untuk mengetahui dunia sosial pengumpulan dan analisis. Nah, dalam perdebatan untuk pluralisme epistemologi yang refleksi secara sadar menyandingkan mode atau jenis pengetahuan sosiologis atau antropologis yang berbeda, meskipun dia mengistimewakan satu jenis pengetahuan objektivitas statistik yang seolah-olah mewakili apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian tema yang keempat tentang kekerasan simbolik dan reproduksi sosial. Poin pertama, kekerasan simbolik. Nah, dalam membangun sebuah teori kekerasan simbolik, Bordi dan Passeron mencoba untuk menentukan dalam istilah teoritis proses di mana di semua masyarakat ketertiban dan pengekanan sosial adalah diproduksi oleh mekanisme budaya tidak langsung dan bukan oleh kontrol sosial langsung dan koersi. Reproduksi dalam pendidikan bahwa masyarakat dan budaya pertama kali diterbitkan dalam bahasa Prancis pada tahun 1970. Nah, kekerasan simbolik ini menurut Bordi adalah suatu pemaksaan sistem simbolik dan makna, yaitu budaya, yang pada kelompok atau kelas demikian rupa sehingga mereka dialami sebagai sah. Nah, inti dari pelaksanaan kekerasan simbolik adalah tindakan pedagogis. Nah, tindakan pedagogis ini mencerminkan kepentingan dominan kelompok atau kelas yang cenderung memproduksi distribusi modal budaya yang tidak merata di antara kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang mendiami ruang sosial yang bersangkutan dengan mereproduksi sosial struktur tersebut. Kemudian, poin yang kedua, reproduksi budaya dan reproduksi sosial. Bordi pada tahun 1960-an berhasil membuat terobosan dengan spesialis yang berlebihan, sosiologi pendidikan yang sangat empiris dan birokratis, mengintegrasikan studi tentang pendidikan ke dalam bidang yang lebih luas yang bersangkutan dengan kekuasaan, ketimpangan, dan ketertiban sosial. Nah, proses reproduksi budaya ini mempreduksi hubungan kelas dari struktur sosial. Ada reproduksi budaya ganda dari legitimasi dominisi sebagai proses pendidikan yang sah berdasarkan gagasan tentang prestasi skolastik dan sebagai sistem posisi kelas yang sah. Nah, dalam sistem seperti itu ada kedekatan hubungan antara keanggotaan elit budaya dan ekonomi. Kemudian poin yang ketiga tentang takut dan dibenci di Nanterre. Nah, analisis Bordi ini tentang sistem Universitas Prancis yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Prancis pada tahun 1984 bersifat khusus dan umum. Ini spesifik karena dia menghasilkan sedikit konsekuensi kepada pembaca dengan keakraban yang kurang lengkap dengan sistem tersebut. Konflik atas budaya yang legitimitasnya terjadi dalam bidang akademik dan dalam bidang kekuatan yang eksternal yang lebih luas.
Kemudian poin yang kelima tentang budaya, status, dan perbedaan. Yang pertama, bidang intelektual dan proyek kreatif. Nah, ketiadaan sosiologi produksi budaya dalam karya Bordi telah menjadi suatu catatan. Namun, ini mungkin tidak sepenuhnya adil untuk niat Bordi, karena dalam tulisannya yang lain dari pertengahan tahun 1960-an, dia mencoba untuk menetapkan sosiologi penciptaan intelektual dan artistik objeknya yang tepat, dan pada saat yang sama batas hubungan antara seniman kreatif dan karenanya pekerjaan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh sistem hubungan sosial di mana penciptaan sebagai tindakan komunikasi terjadi, atau lebih tepatnya dengan posisi seniman kreatif dalam struktur intelektual lapangan. Baik, mungkin ini saja hasil penjelasan review buku ke-6 dari mata kuliah dari Sosiologi Modern. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat memberikan manfaat bagi para pendengar maupun para penonton yang dari video yang saya buat. Dari saya sekian dan terima kasih.